Sebelum badai baja datang, harapan tipis mewarnai langit timur. Itu adalah tanah yang luas, raksasa tidur yang terbuat dari ladang dan hutan yang tak terhitung jumlahnya. Kota-kota yang berdenyut dengan jiwa kolektif yang menentang. Orang-orang di tanah ini seperti pohon birch yang kokoh, ditempa oleh musim dingin yang keras dan dikuatkan oleh perjuangan bersama. Mereka melihat dunia dalam nuansa merah dan emas, warna ladang mereka saat panen, dan bendera kepercayaan bersama mereka. Pemimpin mereka, seorang pria dengan kemauan sekuat batu, telah menempa mereka menjadi satu kepalan tangan yang tangguh, benteng melawan kegelapan yang mereka tahu sedang berkumpul di cakrawala yang jauh. Tapi bisikan ketakutan terbawa angin, seperti hawa dingin pertama musim gugur yang tidak menjanjikan musim semi. Dari barat, sebuah bayangan tumbuh, badai besi dan ideologi yang melihat keberadaan mereka sebagai wabah yang harus dihapus. Bayangan ini berbicara tentang tatanan baru, tentang ras unggul yang ditakdirkan untuk memerintah, dan ia melihat hamparan timur yang luas bukan sebagai rumah bagi jutaan orang, tetapi sebagai ruang kosong yang harus ditaklukkan dan dibentuk kembali. Orang-orang timur merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka, dentuman jauh yang semakin keras setiap hari, menandakan konfrontasi yang tidak hanya akan mengubah peta, tetapi memadamkan cahaya dunia mereka. Fajar bentrokan besar itu bukan merah dengan harapan, tetapi abu-abu dengan firasat buruk. Udara menjadi berat, tebal dengan doa-doa ibu yang tak terucap dan tekad diam para putra. Raksasa timur bergerak, kekuatannya yang luar biasa diperlambat oleh ketidakpercayaan bahwa perjanjian damai seperti itu bisa begitu mudah dilanggar. Ia telah mempercayai janji predator, salah perhitungan fatal yang membuat perbatasannya rentan. Para penjaga perbatasan melihat ke barat, mata mereka berusaha menembus kabut pagi, tidak menyadari bahwa kabut itu sendiri adalah napas pasukan mengerikan, siap melahap seluruh dunia mereka. Saat burung-burung gam pertama menjerit melintasi langit, mereka tidak hanya menjatuhkan bom, mereka menghancurkan ilusi keamanan. Fajar merah, yang dulunya merupakan simbol pembaruan dan kekuatan, mulai memudar, digantikan oleh asap mencekik dari desa-desa yang terbakar dan cahaya pucat, dingin dari matahari yang menyerbu. Lagu-lagu panen dibungkam, digantikan oleh lolongan sirene yang menyedihkan. Pohon-pohon birch yang kokoh mulai patah dan tumbang, satu persatu saat kapak penyerbu berayun dengan presisi tanpa ampun. Malam yang panjang dan mengerikan mulai menyelimuti tanah timur, kegelapan dari mana tidak akan ada kebangkitan. Invasi itu bukan sekadar pasukan, itu adalah makhluk tunggal yang mengerikan, terbuat dari baja dan api. Sebuah raksasa besi besar, dengan 1000 kaki tank yang menggelegar dan suara artileri yang melengking, memulai pawainya yang tak terhentikan melintasi dataran. Ia bergerak dengan tujuan yang menakutkan, setiap langkahnya menghancurkan tanah dan jiwa mereka yang mempertahankannya. Makhluk itu tidak lelah atau tidur. Jantung mekanisnya yang dingin tidak memompa darah, tetapi ideologi beracun yang meracuni bumi yang disentuhnya. Ladang hijau musim panas berubah menjadi lumpur hitam dan abu-abu di bawah kemajuannya yang tanpa henti. Sungai-sungai tersumbat oleh puing-puing jembatan yang rusak dan mimpi yang hancur. Raksasa timur, yang terkejut, terhuyung-huyung dari pukulan awal. Pasukan besarnya, banyak jumlahnya tetapi tersebar dan tidak siap, dikepung dan dilahap oleh gerakan-gerakan terencana dari binatang itu. Para pembela bertempur dengan keberanian beruang yang terpojok, kemarahan mereka luar biasa. Tetapi upaya mereka tragis sia-sia melawan logika mesin yang dingin dan menggiling. Mereka bukan hanya tentara yang melawan tentara, mereka adalah daging dan darah yang berdiri melawan kekuatan alam yang tak terhentikan, badai baja yang membekukan hati dan menghancurkan tulang. Raksasa itu tidak hanya mengalahkan mereka, ia menelan mereka bulat-bulat, meninggalkan kekosongan yang mengerikan. Kota-kota kuno di timur, permata sejarah dan budaya, menjadi target utama makhluk itu. Satu persatu, mereka jatuh. Kota yang dinamai pemimpin pertama rakyat dikepung, semangatnya perlahan-lahan dipaksa menyerah. Jantung bangsa, kota dengan tembok merah dan kubah emas, menemukan raksasa itu di gerbangnya. Napas berapi-api binatang itu melelehkan batu, dan mengubah jalan-jalan besar menjadi ngarai reruntuhan. Para pembela, warga sipil dan tentara, bertempur untuk setiap jalan, untuk setiap bangunan, tetapi nafsu makan makhluk itu tak terpuaskan. Ia merobohkan simbol-simbol identitas mereka, menggantinya dengan lambang penaklukannya yang tegas dan bersudut. Dengan jatuhnya ibu kota,
tulang punggung raksasa itu patah. Keheningan besar menyelimuti garis depan, bukan keheningan damai, tetapi kekalahan total. Raksasa besi berdiri tegak di atas puing-puing jantung bangsa. Bayangannya membentang ribuan mil, menutupi tanah dalam senja abadi. Perlawanan yang bangga telah hancur menjadi debu. Binatang itu tidak hanya memenangkan perang, ia telah melahap sebuah peradaban. Pawainya telah berakhir, tetapi pekerjaan sejatinya, penghapusan perlahan dan diam-diam sebuah bangsa, baru saja dimulai. Tugas yang akan dilakukannya dengan efisiensi yang sama mengerikannya dengan penaklukannya. Setelah penaklukan, keheningan yang mendalam menyelimuti. Itu bukan ketenangan damai, melainkan keheningan kosong dari dunia yang kehilangan suaranya. Raksasa besi setelah menghancurkan semua perlawanan, memulai pekerjaannya untuk membentuk kembali dunia sesuai citranya sendiri. Warna-warna cerah tanah timur mulai memudar, seolah-olah selubung abu-abu besar telah disampirkan di atas lanskap. Pola-pola cerah pakaian tradisional, nuansa kaya ikon-ikon yang dilukis, merah yang menantang dari bendera-bendera lama, semuanya digantikan oleh keseragaman suram dari penakluk. Dunia menjadi foto monokrom dari dirinya yang dulu, kenangan yang diputihkan oleh cahaya yang keras dan tanpa ampun. Suara-suara kehidupan adalah yang berikutnya menghilang. Musik rakyat, lagu-lagu kesedihan dan perayaan yang telah bergema di desa-desa selama berabad-abad, dilarang. Tawa menjadi tindakan pembangkangan yang berbahaya, dan tak lama kemudian, bahkan kenangan akan hal itu pun memudar. Obrolan ramai di pasar digantikan oleh perintah-perintah singkat dan kasar dari penguasa baru, dan langkah kaki yang diseret dari yang ditaklukkan. Lonceng-lonceng katedral kuno, yang telah berbunyi untuk kelahiran, pernikahan dan pemakaman, dilebur untuk mesin perang. Keheningan besar menyelimuti, hanya menyisakan bisikan angin melalui bangunan-bangunan yang hancur, dan hentakan sepatu bot yang berirama di atas batu-batu jalan. Orang-orang itu sendiri mulai berubah, memudar seperti permadani tua yang ditinggalkan di bawah sinar matahari. Nama-nama mereka dihapus, bahasa mereka ditetekan, sejarah mereka ditulis ulang sebagai pendahuluan penaklukan mereka sendiri. Mereka bukan lagi individu dengan cerita dan mimpi, tetapi massa tanpa nama, tanpa wajah, sumber daya yang harus dieksploitasi, atau hambatan yang harus disingkirkan. Mereka menjalani hari-hari mereka seperti hantu di rumah mereka sendiri. Mata mereka kosong, bahu mereka membungkuk di bawah beban keputusasaan yang tak terlihat. Esensi kemanusiaan mereka secara sistematis dikikis, meninggalkan cangkang kosong yang melayani kehendak raksasa. Anak-anak yang lahir di dunia baru ini tidak tahu apa-apa lagi. Mereka tidak tahu lagu-lagu yang pernah dinyanyikan nenek mereka, atau cerita-cerita yang pernah diceritakan kakek mereka. Dunia mereka adalah dunia langit abu-abu, jalanan sepi, dan ketakutan yang selalu ada akan mata pengawas penakluk. Mereka belajar berbicara dengan berbisik, untuk tidak merasakan apapun terlalu dalam, untuk tidak mengharapkan apapun dari masa depan. Jiwa bangsa, yang dulunya merupakan api unggun yang membara dari gairah dan ketahanan, kini menjadi bara yang sekarat, perlahan-lahan berubah menjadi abu dingin dan abu-abu di bawah selimut yang menyesakkan dari tatanan baru. Captain Imadrik Sasi Besia, Eric Kamolfer just testing Gipigay Counts. Bayangan raksasa besi yang menang tidak berhenti di perbatasan timur yang jatuh. Ia menyebar ke seluruh benua, noda abu-abu yang merayap yang meredupkan semangat dunia. Bangsa-bangsa lain, setelah menyaksikan raksasa timur jatuh, menundukkan kepala dalam penyerahan atau kekhawatiran yang tenang. Tatanan baru yang monolitik didirikan, dibangun di atas fondasi ketakutan dan logika dingin kekuasaan. Dunia menjadi tempat yang lebih teratur, tempat yang lebih efisien, tetapi itu adalah dunia tanpa denyut nadi. Simfoni budaya manusia yang kacau, indah, dan tidak terduga disederhanakan menjadi satu dengungan monoton. Para arsitek kemenangan ini berdiri di atas dunia baru mereka, penguasa dari semua yang mereka amati. Kemenangan mereka mutlak, kekuasaan mereka tidak dipertanyakan. Namun, mereka menemukan diri mereka di kerajaan sunyi buatan mereka sendiri. Mereka telah berusaha menciptakan dunia dewa dan budak, tetapi dengan memadamkan cahaya pada orang lain, mereka telah menjatuhkan bayangan permanen pada diri mereka sendiri. Parade kemenangan mereka berbaris melalui jalan-jalan di mana tidak ada yang bersorak. Pernyataan mereka disambut dengan gema kosong dari kepatuhan paksa. Mereka telah menaklukkan segalanya,
hanya untuk menemukan diri mereka sepenuhnya dan selamanya sendirian di kekaisaran steril yang mereka bangun. Biaya kemenangan ini tak terukur, hutang yang dibayar dengan mata uang semangat manusia. Karena apa artinya dunia tanpa seni, tanpa lagu, tanpa kebebasan untuk tertawa atau menangis? Apa tujuan sebuah kekaisaran yang dibangun di atas kuburan ingatan dan abu budaya? Para penakluk telah memenangkan perang, tetapi mereka telah kehilangan dunia. Dalam pencarian mereka akan tatanan yang sempurna, mereka telah menghancurkan esensi indah dan tidak sempurna dari apa artinya menjadi manusia. Kemenangan terakhir mereka bukanlah perayaan, melainkan pemakaman bagi jiwa sebuah benua. Dan demikianlah, seiring berjalannya waktu pada tanggal 27 Desember 2025 ini, dunia ada dalam keadaan damai senja yang abadi. Raksasa besi masih berdiri, bebas karat dan waspada, bayangannya menjadi fitur permanen lanskap. Tapi itu adalah monumen bagi kemenangan yang hampa. Keheningan yang telah dipaksakannya di timur telah menjadi bahasa seluruh dunia. Pelajaran utama ditulis di jalan-jalan yang tenang dan mata kosong orang-orang. Kemenangan yang membutuhkan penghapusan kemanusiaan sama sekali bukan kemenangan. Itu hanyalah bentuk kekalahan yang paling mendalam dan sepi. Keheningan yang berteriak tentang semua yang hilang.